Shalom, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 6 Juni. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Amin. Baik, sebelum kita lanjutkan, saudara kita mari berdoa bersama. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini kami boleh kembali mendengarkan renungan firman-Mu. Kami boleh membaca Alkitab sebagai pedoman di dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai setiap kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita mengatasi rasa takut. Mengatasi rasa takut. Saya bacakan dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang menyerang. Saya ulangi. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Yosafat percaya bahwa Allah kita Allah yang setia. Amin. Kita percaya bahwa Allah setia kepada firman-Nya yang mengatakan bahwa orang yang mencari Tuhan pasti menemukannya. Kita melihat dalam renungan kita ini ketika Raja Yosafat, Raja Yehuda menjadi takut karena ada suatu laskar yang besar hendak menyerang Yosafat. Di dalam ketakutannya Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan dan bahkan menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa. Mereka diumumkan supaya berkumpul di satu tempat untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Yosafat ketakutan karena dia menyadari bahwa Yosafat dan bangsa Yehuda tidak punya kemampuan untuk melawan Bani Moab dan Bani Amon. Dan Yosafat percaya tidak ada penolong bagi mereka selain daripada tangan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, adakah kita juga sedang dilanda ketakutan hari-hari ini? Hanya Tuhan kita penolong yang sesungguhnya. Adakah kita juga tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi? Terkadang Tuhan izinkan itu terjadi bagi orang-orang percaya, supaya kita menyadari sesungguhnya kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yosafat menyadari kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin. Karena satu laskar yang besar ini punya persenjataan yang lebih kuat dan tidak mungkin mereka bisa bertahan. Tetapi di dalam kelemahannya, di dalam kesadaran yang tidak mampu itu, Yosafat memutuskan untuk mencari Tuhan. Bahkan membawa bangsa Yahudi itu untuk mereka mengandalkan Tuhan. Ini menjadi renungan bagi kita Bapak dan Ibu. Di dalam ketakutan, di dalam kebimbangan kita, di dalam ketidakmampuan kita menghadapi satu masalah yang mungkin bertubi-tubi juga menghadapi kita. Mari kita memutuskan untuk mencari Tuhan. Mari kita memutuskan untuk berpegang kepada Tuhan. Mari kita berpuasa, saudara. Bangsa ini berpuasa, Yosafat berpuasa, semuanya mereka berpuasa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka memohon pertolongan Tuhan. Di dalam doanya Yosafat yang menyampaikan segala keluh kesahnya, menyampaikan semua apa yang dia takutkan. Yosafat berkata kepada Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Maka kami hanya tertuju kepada Tuhan. Nah inilah saudaraku,
yang menjadi kekuatan, justru ini menjadi kekuatan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yosafat pada saat itu. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kekhawatiran kita, di dalam ketakutan kita, mari kita mencari Tuhan. Biar tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, mereka ini menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan dengan suara yang sangat nyaring. Ayat 22, 23 dikatakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda hingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika bangsa itu menaikkan pujian yang sangat nyaring kepada Tuhan, ketika mereka mengatakan kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, mereka mengagungkan nama Tuhan. Musuh mereka terjadi kekacauan. Musuh yang hendak menyerang bangsa Yahudi ini, mereka ada dalam kekacauan. Mereka saling bunuh-membunuh. Mereka tidak ada kesatuan hati untuk menyerang bangsa Yehuda. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa ini menunjukkan bahwa Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang bisa mengacaukan segala niat-niat jahat orang terhadap orang-orang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa lakukan itu. Mari saudaraku, mari mata kita tertuju kepada Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Mari mulut kita ini menaikkan pujian bagi Tuhan. Itu sangat luar biasa, saudara. Kuasa pujian itu sangat dahsyat. Musuh-musuh mereka terjadi kekacauan. Bangsa Israel hanya tinggal merampas harta milik mereka, harta milik musuh-musuh ini, karena ketika mereka menghadapinya, ternyata musuhnya sudah jatuh tergeletak, mereka sudah mati, mereka bunuh-membunuh, dan mereka sampai beberapa hari merampas musuh mereka ini, saudara, merampas harta benda yang bisa mereka bawa. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita mengatasi rasa ketakutan kita? Mari kita memutuskan untuk mencari Tuhan. Biar mata kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Mari kita naikkan puji-pujian bagi Tuhan. Saudaraku, mari kita putar lagu-lagu rohani juga yang menguatkan iman kita. Ketika kita ada di dalam ketakutan, mari kita, mungkin ada kaset rohani, puji-pujian rohani, kita putar di rumah kita. Maka apa, saudara? Puji-pujian ini akan membangkitkan iman kita. Maka kuasa Allah akan nyata di dalam perjalanan hidup kita. Amin, saudaraku. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur untuk renungan pagi ini yang boleh kami dengar bagaimana Yosafat mengatasi ketakutan dan dia memutuskan untuk mencari Tuhan. Kiranya demikianlah kami orang-orang yang percaya, mata kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.